Pagi hari, seperti biasa, aku harus menjalani serangkaian terapi dengan bimbingan Ustadz Zul. Namun, aku merasakan ada hal yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Coba berdiri dulu, secara perlahan, ucap Ustadz Zul kepadaku. Mengambil posisi ternyaman untuk mencoba bangkit dari tempat duduk. Kemudian berpegangan pada pegangan sisi kursi roda. Aku mulai berdiri dengan kaki gemetar. Brak! Aku terjatuh tepat di samping kursi roda, menyebabkan bokongku lumayan terasa sakit. Ustadz Zul yang melihat aku terjatuh langsung menghampiri dan membantuku untuk berdiri kembali. Setelahnya, aku berpegangan kuat, takut terjatuh lagi. Dek! Entah kekuatan dari mana yang aku dapatkan ketika mencoba untuk melepaskan pegangan tangan dari kursi roda. Ternyata aku sudah bisa berdiri, mencoba melangkah pelan. Akhirnya, sedikit demi sedikit, aku bisa melangkah. Ucap syukur tak pernah lepas terucap dari mulutku. Hari demi hari berganti, aku tetap bersemangat untuk sembuh. Ustadz Zul terus memperhatikan setiap kemajuan yang sedang terjadi kepadaku. Meskipun seringkali aku terjatuh, namun itu tak membuat semangatku luntur. Sudah hampir setahun aku terus bersabar menanti. Akhirnya hari ini aku sudah benar-benar bisa berjalan seperti sedia kala. Sujud syukur kupanjatkan atas segala rahmat yang telah Tuhan berikan untukku melalui pengobatan dari Ustadz Zul. Masya Allah, ucap Ustadz Zul. Alhamdulillah Ustadz, balasku, dan aku langsung memeluk tubuh lelaki parubaya itu sebagai ungkapan terima kasihku kepadanya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, dan orang itu termasuk Nak Raihan. Ustadz hanya bisa membantu ala kadarnya saja. Setelahnya, aku mencoba berjalan kembali, dan akhirnya aku bisa melangkah tanpa takut kehilangan keseimbangan. Tak sabar rasanya, aku ingin segera pulang untuk memberitahukan kabar bahagia ini kepada istriku tercinta. Mas akan memberikan kejutan untukmu, sayang, ucapku dalam hati. Sudah, sekarang lebih baik kita istirahat dulu, ajak Ustadz Zul. Setelah itu, kami berdua duduk berhadapan. Banyak hal yang Ustadz Zul tanyakan kepadaku, dan ada satu hal permintaannya yang sangat membuat diriku terkejut olehnya. Nak Raihan, ada yang ingin Ustadz sampaikan kepadamu. Ustadz harap kamu bisa mengambil keputusan yang bijak. Bukan bermaksud untuk memaksa Nak Raihan. Hanya saja kamu tahu sendiri kan kemalangan yang menimpa Safiyah. Aku terdiam sejenak, kemudian mengangguk pelan. Iya, Ustadz, saya paham. Hatiku mulai terasa kurang nyaman setelah mendengar penuturan kata
Ustadz Zul. Kembali Ustadz Zul berujar, semakin hari kandungan Safia semakin besar. Ustadz sangat menyayangi dirinya. Entah bagaimana cara agar Ustadz mampu membahagiakan putri kesayangan Ustadz. Maksud Ustadz? Tanyaku tak paham. Maukah Nak Raihan menikah dengan Safia? Blam. Mataku membulat sempurna. Permintaan Ustadz Zul sudah sangat di luar kemampuanku. Jika ia meminta uang untuk donatur pesantren, insya Allah aku bisa. Namun, jika menyangkut tentang pernikahan, apakah aku sanggup melakukannya? Nak Raihan, ucap Ustadz Zul lagi. Maaf sebelumnya. Ustadz, apakah Ustadz tahu jika saya sudah memiliki istri? Tanyaku. Ustadz tidak mempermasalahkan hal itu. Bukankah poligami termasuk salah satu sunnah Nabi? Lagi-lagi aku hanya mampu terdiam membisu. Bukannya aku tak paham maksud ucapan. Hanya saja aku takut tidak bisa berbuat adil nantinya. Dan apabila aku benar-benar menikah lagi, pastinya akan ada hati yang tersakiti. Bagaimanapun caranya, aku harus bisa mengambil keputusan yang tepat. Istri saya sedang mengandung buah hati kami, Ustadz. Saya tidak mau membuat hatinya terluka. Ucapku mantap. Jadi Nak Raihan menolak permintaan Ustadz. Dapat kulihat ada kekecewaan dari raut wajah Ustadz Zul. Bukan begitu, Ustadz. Seandainya Ustadz yang berada di posisi saya, tentunya akan sangat sulit menentukan pilihan. Terlebih lagi, saya tidak mau membuat orang yang saya cinta terluka. Saya tahu maksud dan tujuan dari Ustadz demi kebaikan Ustazah Safia. Namun, saya tidak bisa melakukannya. Sekali lagi, saya minta maaf. Ustadz Zul mengembuskan nafas beratnya sembari mengusap wajahnya dengan kasar. Apakah tidak bisa dipikirkan lagi? Ustadz sangat berharap Nak Raihan mau mendampingi Safia. Kalian bisa menikah setelah istri Nak Raihan melahirkan. Pikiranku tambah pusing. Di sisi lain, aku sangat merasa bersalah karena menolak permintaan Ustadz Zul. Namun, hati kecilku berkata benar. Jalan yang paling tepat adalah tetap setia dengan istriku selamanya. Hening, tak ada yang berani untuk membuka suara. Baik aku maupun Ustadz Zul hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Hingga terdengar suara pas lelaki yang berada di ambang pintu, sehingga kami berdua menoleh ke arah tempat suara itu berasal. Saya bersedia untuk menjadi suami Safia Aisyah, putri dari Ustadz Zul, dunia maupun akhirat. Mata Ustadz Zul terbelalak akan penuturan kata lelaki itu. Siapakah gerangan tersebut? Bersambung.